Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang suka duka kerja di Indomaret. Oke teman-teman, kita langsung saja bahas ke intinya. Jadi, suka duka kerja di Indomaret ataupun di retail, entah itu Alfamart, entah itu Indomaret, sebenarnya sama aja teman-teman. Yang pertama, satu, nggak akan lepas dari kurangnya perasaan nyaman ataupun tidak nyaman berada di toko. Nah, yang kedua itu adalah ketika kita itu minusan, entah itu minus barang, entah itu minus duit, entah itu minus pengalaman dan lain sebagainya lah intinya. Nah, yang ketiga adalah sesuai dengan pemahaman saya dan sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Jadi, ternyata nyaman ataupun tidak nyaman, suka ataupun duka kerja di Indomaret itu bisa kita minimalisir teman-teman. Itu bisa kita atur dengan sekuat tenaga kita. Oke, untuk contoh saja. Dulu pernah saya katakan bahwasanya suka duka kerja di Indomaret itu salah satunya adalah minus. Entah itu minus kasiran, entah itu minus NKL ataupun nilai kurang lebih dalam barang hilang, entah itu kekurangan kita dalam bekerja, entah itu kesalahan kita dalam bekerja dan yang lain sebagainya. Akan tetapi ini sudah menjadi pikiran saya dan ini sudah menjadi pengalaman saya. Maka dari itu bisa saya sharingkan ke teman-teman semuanya. Jadi ternyata masalah nyaman ataupun tidak, suka ataupun tidak kerja di Indomaret itu tergantung orangnya teman-teman. Kalau misalkan tips dari saya supaya kita nyaman kerja di Indomaret, supaya kita betah kerja di Indomaret, dan supaya kita bisa menjalankan pekerjaan kita dengan santai, dengan enak. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita itu harus berhati-hati dalam melakukan pekerjaan kita. Contohnya aja teman-teman, ada beberapa hal misalkan dalam minusan. Jadi minusan itu kita ambil contoh aja dari minusan kasiran ataupun dari minus kasir. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak mau kepikiran kenapa kita minus terus, kenapa kita ada minus kasiran, itu salah satunya harus kita teliti dan harus kita ketahui apa penyebabnya. Oke, ini sudah menjadi pengalaman saya juga. Yang saya lakukan adalah ketika pimpinan shift memberikan kita pinjaman sebesar 500.000, entah itu 700.000, entah 200.000. Jadi yang harus kita lakukan adalah minimal kita itu mengecek dulu ataupun tahu ini sebenarnya 500.000 itu benar atau tidak teman-teman. Nah maka dari itu kalau misalkan kita sudah menghitung pinjaman itu semua, maka akan meminimalisir nilai minus kita. Misalkan kalau misalkan pas tutupan harian ataupun tutupan bulanan, misalkan kita itu menghitung pinjaman itu 500 pas. Nah, maka yang akan terjadi kita itu tidak akan ada minus sebesar 2.000, 3.000, akan tetapi yang akan terjadi mungkin hanya minus 200 sampai 300 rupiah saja. Itu pun mungkin hanya dari kantong plastik yang tidak terinput misalkan, ataupun yang kembalian-kembalian yang 100 rupiah ataupun kembalian-kembalian yang 200 rupiah yang kita kembalikan ke pembeli gitu. Nah itu semua akan kita bisa lakukan ataupun akan bisa kita monitoring dengan cara itu teman-teman. Hal tersebut akan meminimalisir kita itu untuk minus. Dan kalau misalkan kita nggak minus, kalau misalkan kita aman, kasiran kita aman, maka kita juga akan merasa enak ataupun tidak akan merasa masalah gitu. Jujur aja teman-teman, yang menjadikan faktor kita nggak betah itu menurut saya pribadi yang pertama adalah minus teman-teman. Kalau misalkan kita keseringan minus, kalau misalkan kita keseringan duit hilang ataupun barang hilang, yaitu sudah jadi konsekuensi kita harus kita yang bayar. Nah dikarenakan dari awal juga kita sudah tanda tangan kontrak dan akan menerima pernyataan ataupun kenyataan ketika ada di toko. Kalau barang hilang ya kita yang ganti, kalau misalkan ada kemalingan ya kita yang harus tanggung jawab, kalau misalkan kasiran minus ya kita yang ganti, kayak gitu kan. Nah maka itu tuh akan menjadi sebuah suka duka ketika kita kerja di Indomaret. Nah maka dari itu suka duka tersebut bisa kita atur nih alurnya itu. Gimana caranya supaya kita itu sukanya banyak dan dukanya sedikit gitu. Dan lalu kita lanjut lagi ke hal-hal yang berikutnya. Misalkan hal-hal yang membuat kita nggak betah ataupun hal-hal yang membuat kita nggak nyaman ketika kita kerja di Indomaret, salah satunya adalah kita itu mendapatkan pimpinan ataupun teman yang satu tim tapi tidak ngeklop. Artinya tidak nyaman untuk kita ajak ngobrol, tidak nyaman untuk kita jadikan teman sharing dan yang lain sebagainya. Maka dari itu
hal yang harus kita lakukan di sini adalah kita jangan arogan ataupun kita itu harus berani mengalah, teman-teman. Artinya, dikarenakan kita kerja sama tim, dikarenakan kita kerjanya itu berhubungan dengan tim kita, dengan orang lain, kita punya kerjaan, ya orang lain juga punya kerjaan. Akan tetapi pekerjaan ini gak bisa kita selesaikan dengan diri kita sendiri, harus dapat bantuan dari orang lain, dikarenakan sistem kerjanya emang kayak gitu, emang kayak gini kalau di Indomaret. Nah maka dari itu, kalau misalkan kita melihat teman kita susah diatur, ataupun melihat teman kita yang agak arogan, artinya kurang bisa menuruti aturan, ya gimana caranya kita itu bisa ngambil perhatian mereka? Caranya dengan kita selalu ngomong baik-baik, dengan kita selalu menanyakan kabarnya, dengan kita selalu bersifat positif terhadap dia, enggak baedan. Baedan itu bahasa Sunda ya, kayak enggak cuek. Jadi kita itu berani nanya duluan, jadi enggak usah nunggu ditanya, kita itu nanya duluan. Ya SKSD lah, tapi bukan artinya SKSD itu bukan kita yang mengada-ngada, akan tetapi ini demi kebaikan sesama tim kita. Nah maka dari itu teman-teman, saya ulangi kembali bahwasanya poin pada video kali ini, sebenarnya suka duka kerja di Indomaret itu banyak sekali teman-teman. Selalu ada, kerja dimanapun suka duka itu selalu ada. Akan tetapi berhubungan dengan pengalaman saya, dikarenakan saya bekerja di Indomaret, maka suka duka kerja di Indomaret itu bisa kita minimalisir atau kita kurangin dengan cara ya tadi, kita itu kalau misalkan ingin ngeklop dengan tim kita, ya kita harus berbuat baik lah. Jadi jangan arogan, kita jangan merasa diri kita paling benar. Nah yang kedua adalah kalau misalkan berhubungan dengan minusan ataupun berhubungan dengan kekurangan uang ataupun hilangnya barang, itu tuh harus lebih teliti lagi. Ya saya contohkan tadi, kalau misalkan minusan kasir, ya kita harus telitinya di minimal di pinjaman utama itu kan. Kalau kita diberi pinjaman langsung dihitung. Lalu kalau misalkan kita ada kembalian-kembalian yang lebih ke pelanggan, dimonitoring dengan cara ditulis ataupun ditulis di note lah di HP bisa kan. Kalau misalkan inputan yang 100 rupiah, 200 rupiah yang harga plastik itu kita tidak input, ya kita tulis. Jadi nilai minusnya itu akan bisa kita ketahui teman-teman. Nah mungkin ini hanyalah sedikit gambaran bagaimana cara meminimalisir suka duka ketika kita kerja di Indomaret. Nah semoga buat teman-teman yang sedang mencari kerja ataupun buat teman-teman yang suka nyari-nyari loker di internet, nah ini di channel ini saya berikan informasi-informasi yang bermanfaat seputar pekerjaan di Indomaret. Dikarenakan di Indomaret itu selalu buka lowongan teman-teman, entah itu dari berbagai cabang ya, entah itu di cabang Purwakarta, entah itu di cabang Palembang mungkin, dan yang lain sebagainya. Nah buat kalian yang mau kerja di Indomaret, silahkan untuk cari videonya di channel ini, ada bagaimana cara untuk melamar kerja di Indomaret. Dan saya sudah jelaskan banyak sekali pengalaman-pengalaman saya, dimulai dari saya belum bekerja di Indomaret sampai saya bekerja di Indomaret, dan sampai saya bikin channel ini saya khususkan untuk teman-teman yang pengen kerja di retail. Nah semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan informasi kepada kita semua. Saya Durun Lapis undur diri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.